Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkomunikasi, bertatap muka walaupun dalam jaringan. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada siswa-siswi kelas 10 SMA PGRI Balaraja tahun pelajaran 2020-2021. Di masa pandemi sekarang ini, kegiatan belajar dan mengajar tahun pelajaran 2020-2021 masih harus dilakukan dari rumah, termasuk kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Tahun pelajaran 2020-2021 masih harus dilakukan dari rumah. Mengapa demikian? Pemerintah melakukan hal tersebut guna untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 terhadap peserta didik. Walau bagaimanapun tetap kita harus selalu bersyukur, mudah-mudahan kita dijauhkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari virus COVID-19. Sebelum kita bahas ke materi, alangkah baiknya mungkin kita harus saling kenal mengenal. Bagi yang belum kenal saya, silahkan lihat nama di bawah ini. My name is. Dan jangan lupa siapkan alat tulisnya. Jangan lupa berdoa. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah menambah pemahaman dan wawasan kita. Amin. Kalian pernah berpikir mengapa orang tua kalian menyekolahkan kalian dari mulai jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA? Tentunya orang tua kalian sudah memahami apa itu lingkungan sekolah, fungsi sekolah, tujuan sekolah, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar itu apa. Sesuai dengan tema kali ini, kita akan membahas tentang wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 kata. 1. Wawasan, 2. Wiyata, 3. Mandala. Wawasan adalah pengetahuan yang mendalam terhadap suatu keadaan yang sebenarnya. Wiyata adalah pendidikan, Mandala adalah lingkungan. Jadi kalau digabungkan yaitu pengetahuan yang lebih mendalam terhadap lingkungan pendidikan. Untuk lebih jelasnya, jangan kemana-mana, tetap terus tonton video ini sampai habis. Sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi, 2. Pandangan hidup atau kepribadian, 3. Hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, 4. Kemampuan berkarya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang. Adapun ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar yaitu ada guru dan siswa, timbulnya proses belajar mengajar yang tertib, tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Prinsip sekolah. 1. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Maksudnya memberikan bekal hidup yaitu sekolah bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu sekolah juga harus menjadi rumah kedua setelah rumah kalian yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, baik itu pengalaman tentang berorganisasi bermasyarakat. Di sekolah juga ada organisasi OSIS. Kemudian juga kalian diberikan bekal hidup berupa pendidikan lingkungan hidup atau PLH, bahkan kalian diberi pengalaman hidup yang sesungguhnya.
Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Saya rasa yang nomor 2 ini bisa kalian pahami. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Jadi di sekolah, di SMA PGRI itu ada kegiatan ekstrakurikuler guna untuk menyalurkan minat dan bakat kalian. Ada yang dari ada di bidang seni dan juga olahraga. Kalau dari seni ada marawis, ada seni bela diri juga, pencak silat. Dari olahraga juga ada futsal, bola, dan lain-lain. Nanti dari kakak-kakak OSIS akan memperkenalkan masing-masing eskul yang ada di SMA PGRI Balaraja. Yang keempat, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Ini terjadi ketika proses belajar mengajar berlangsung. Guru menggunakan berbagai macam model pembelajaran guna untuk melatih kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi kalian dengan peserta didik yang lainnya atau dengan guru. Yang kelima, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Ini kaitannya dengan etika, bagaimana etika kalian terhadap orang yang lebih tua, terhadap guru, terhadap rekan kalian, dan lain-lain. 6. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Maksudnya pendewasaan diri di dalam dunia yang berubah begitu cepat. Salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh kalian yaitu adalah kompetensi belajar secara mandiri. Dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah, guru tidak lagi perlu menjejak pemikiran peserta didik dengan perintah. Lebih dari itu, peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar ketika ia mau mencari dan mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk hidupnya. Nomor 7, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Jadi maksudnya sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi kalian, namun juga sekolah harus mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat satu ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. 2. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. 3. Penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. 4. Propaganda politik atau kampanye. 5. Syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. 6. Kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Demikian paparan materi yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan bisa kalian pahami, dan jika belum kalian pahami silahkan tanyakan di kolom komentar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.